dengan benda lain dapat diabaikan atau total interaksinya dengan benda sekitar saling meniadakan. Menurut Galilei, diperlukan gaya luar, tangan kita mendorong balok tersebut untuk mengubah kecepatan benda, tetapi tidak diperlukan gaya luar untuk membuat benda bebas yang mempunyai kecepatan konstan. Selanjutnya, prinsip ini sama Newton dalam penyelesaiannya disebut hukum pertama Newton. Ya. Suatu partikel bebas bergerak menurut garis lurus dan kecepatan konstan atau dalam keadaan diam. Hukum Newton ini dikenal pula dengan hukum inersia atau kelembaban. Dan hukum ini terkandung pula pernyataan tentang kerangka keacuan. Acuannya apa? Posisinya di mana? Seperti itu ya. Pada umumnya suatu benda diam atau bergerak tergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Seseorang duduk di dalam gerbong kereta api menyatakan bahwa teman duduk sebelahnya dalam keadaan diam. Tetapi orang berdiri di luar sana, di luar kereta, berpendapat bahwa mereka berdua bergerak bersama. Massa dan hukum kedua Newton. Di dalam bahasa sehari-hari yang dimaksud dengan gaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan mendorong atau menarik yang mungkin kita kerjakan dengan otot-otot lengan kita. Dari pengalaman diketahui bahwa gerakan suatu benda adalah hasil dari interaksinya dengan benda sekelilingnya. Misalkan gerakan suatu peluru meriam adalah hasil interaksi dengan bumi. Gerakan elektron mengelilingi inti adalah hasil interaksi dengan inti itu sendiri atau sekitarnya. Interaksi ini dikenal sebagai konsep yang disebut gaya. Dinamika pada dasarnya adalah analisis yang ada antara gaya dan perubahan gerak dari suatu benda. Secara matematis, hukum kedua Newton, F kali A. Ya. F sama dengan M kali A. F adalah gaya Newton, M massa, A percepatan. F adalah gaya yang bekerja pada massa M sehingga didapat suatu percepatan A. Gaya sama percepatan itu adalah suatu vektor, dia punya arah dan gerak. Dalam sistem satuan internasional F adalah Newton, M adalah kilogram, percepatan meter per second kuadrat. Dapat disimpulkan bahwa hukum pertama Newton adalah khusus hukum kedua, yaitu keadaan di mana resultan gaya adalah nol. Bila ada gaya N, gaya yang bekerja pada suatu benda, maka persamaan 31 itu F sama dengan MA bisa ditulis dengan sigma I dari 1 sampai N, FI sama dengan MA. Persamaan di atas dapat dicontohkan dalam bentuk vektor satuan pada koordinat kartesian, yaitu ini 3 dimensi. Sigma I dari 1 sampai N FI sama dengan M kali AXI, AYJ, dan AZK, di mana IJK adalah vektor satuan karena A adalah suatu vektor percepatan. Ya. Contoh, lihat gambar ini. Suatu partikel dikenakan gaya F1. F1 adalah di kuadran 1 dengan sudut θ 1 dan F2 di kuadran 2 dengan sudut θ 2. Bila massa partikel M, tentukan komponen vektor percepatan yang terjadi. Maka lihat di sini itu ada 2 gaya, berarti sigma I dari 1 sampai 2 FI sama dengan MA. Maka F1 plus F2 sama dengan MA. Maka hasil gaya F sama dengan F2, F1 di kuadran 1, F1 diproyeksikan komponen X dan Y, F1XI plus F1YJ, dan F2, lihat di kuadran 2, itu adalah yang X adalah negatif, karena ini pusat yang
Sebelah benar adalah 0,0, sebelah kiri berarti negatif. Maka di komponennya yaitu F2 min F2XI plus F2YC. Y-nya positif pada ke atas. Lihat kalau ada grafik kartesian ke kanan dan ke atas adalah positif, ke kiri dan ke bawah adalah negatif, ya. Maka Fx di sini ada yang unsur X digabungkan ke unsur X, F1X I min F2XI. F2 min karena di kuadrat 2 X-nya negatif. Fy F1YJ per F2YJ. Untuk mencari sudut substantif, tangen theta sama dengan Fy per Fx atau theta sama dengan arcus tangen Fy per Fx. Lihat di sini. Sekarang ini lihat, kita uraikan. F1 ini adalah F1 cos theta 1i plus F1 sin theta 1c dan F2 min F2 cos theta 2i plus F2 sin theta 2c. Maka sigma I dari 1 sampai 2 Fi, lihat di sini yang mempunyai vektor satuan I kita gabung dan vektor satuan J kita gabung dengan J. F1 cos theta 1 min F2 cos theta 2 kurung I plus kurung F1 sin theta 1 plus F2 sin theta 2 J sama dengan MA. Dari sini ada yang tanya, silakan monggo. Mungkin Anda bingung atau masih ragu, silakan Pak, tanya Pak. Monggo. Tanya Pak. Ya. Yang dipindah ke ruas itu tanda negatifnya kok enggak berubah Pak? Yang mana? Yang ini. X. Ini. Ya itu Pak. Ini kan I sama I digabung, dijumlahkan karena sama-sama persatuan. Ini kan negatif, harus tetap negatif kan? Belum enggak dipindahkan sebelah kanan sebelah kiri, ini dijumlahkan I sama Dikumpulkan. I. Vektor satuan I sama vektor satuan I. Kalau vektor satuan I sama J kan nggak bisa dijumlahkan. Jelas? Ya, jelas. Yang lain monggo. Saya Pak, izin Pak. Yuk monggo, Tegar. Pak, di situ kan besar sudut resultan sama dengan tan theta sama dengan Fy per Fx. Nah, Ya. itu kalau misalkan sudutnya ada 2 itu gimana ngitungnya, Pak? Di mana? Itu besar sudut resultannya, Pak. Iya. Fy per Ya. Fx. Ya. Nah, itu di sini ada ada theta 1, ada theta 2, ada 2 Ya. sudut. Itu ngitungnya gimana, Pak? Ya dijumlah dulu. Jumlah ininya Pak, sudutnya Iya. Pak. Iya, semuanya dulu. Nanti lihat ini ya. Ya. Oke. Berarti nanti AX itu berapa, AY berapa? Atau FY berapa, FX berapa? Kita hitung ya nanti ya. Jelas? berarti bukan langsung dari besar sudutnya ada Pak. Di situ kan iya, ditentukan ini diketahui. F1 ini kita hitung nanti. Jelas? Jelas? Ya Pak. Ini seperti ini nanti. Lihat. Muncul ya. Jelas? Ya Pak, lanjut Pak. Ya, seperti ini. Jika F1 60, F2 40, masanya 20, theta 1 37, theta 2 53 kita masukkan. F1 cos theta 1 min F2 cos theta 2 I. Ini adalah Fx. Ya. Plus F1 sin theta 1, F2 sin theta 2 J. Ini adalah Fy. Ini resultante ya, jumlahnya ya. Maka dimasukkan 60 cos 37 min 40 cos 53 I 60 sin 37 plus 40 sin 53. Ini 60 kali 0,8 berapa? 48 min 40 kali 0,624 I. Ini 636
tambah 3268 ini, lihat, sorry, ini lihat 24 I plus 68J sama dengan 20A. Ya ini nanti kalau Anda mencari tangen theta 68 per 24. Jelas? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jadi tangen theta 68 per 24, maka theta arkes tangen 68 bagi 24 itu berapa? Coba kamu bagi berapa? 2 koma. Dua 2,83 Pak. 68 dibagi 24. 2,83. 2,83. Nah, sekarang cari tetanya berapa? Teta sama dengan arkes tangen. 70,55, Pak. Jelas ya? Bisa ya? Jelas, Pak. Nah, itu nanti tetanya sini digambar berapa sudutnya? 70,56. 70,56 berarti di kuadran 1 kan? Ya. Masih di kuadran 1, sudutnya nanti di sini. Ya. 75 sini. Grab sudutnya harus sesuai dihubungkan dengan horizontalnya ini, sorry, X ini ya. Diukur kayak theta 1 ini sampai sini. Ya. Jelas Mas Tegar? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ditaruh di kuadran 1 karena kurang dari 90. Jelas ya? Tinggal F-nya berapa, sudutnya berapa. Kalau mencari F total, nah, mencari F total yaitu ini 24 akar 24 kuadrat ditambah 68 kuadrat berapa? Itu F total. Akar 24 kuadrat ini Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Jelas Mas? Halo? Jelas, Pak. Yang lain monggo. Jelas Pak. Langsung ya, dilanjut ya. Hukum ketiga Newton. Gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda berasal dari yang lainnya. Dari eksperimen ini bahwa bila suatu benda mengerjakan gaya aksi, maka akan timbul biasanya reaksi. Seperti contohnya paling gampang, Anda berdiri terus ditabrak dengan teman Anda sama orang lain, maka Anda akan mengerjakan reaksi menahan, ya. Ya. Lain kalau yang kamu tabrak orang laki jelas menahan, tapi kalau sama cewek aksi jatuh nggak tahu saya. Jadi Newton ketiga itu aksi reaksi ya. Umumnya besar yang sama arahnya berlawanan. Itu intinya Newton ketiga itu. Cuma diuraikan di sini hampir sama ya. Sekarang berat dan massa. Ini ada muncul gaya berat. Berat dan massa, berat. Berat itu adalah suatu massa yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, yaitu W sama dengan M kali G. Tapi kadang-kadang salah kaprah, orang ngomong berat tapi ngomong mas, jumlahnya kilogram. Beratnya berapa? Masih yang dihitung kilogram, padahal itu sebenarnya Newton. Kalau kilogram itu adalah massa, ya. Berat suatu benda merupakan daya tarik gravitasi bumi yang dilakukan bumi terhadap benda tersebut. Seperti pada semua jenis gaya, berat merupakan besaran vektor. Ya, karena W sama dengan M kali G.
M skalar, G vektor. Maka langsung skalar kali vektor hasilnya vektor. Arah gaya gravitasi tersebut seperti sebuah jenis gaya berat merupakan berasan vektor. Arah gravitasi adalah menuju ke pusat bumi. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas, nggak ada ya. Pasti harus ke bawah. Besaran dari berat dapat dinyatakan dengan pound atau newton. Awal-awal perkuliahan kita beri satuan internasional, besaran dan satuan sudah ada ya kemarin ya. Ada kan besaran satuan yang saya berikan kemarin, inci, foot, ya, sentimeter dikonversikan. Ya, Harus Pak. bisa loh ya. Ya, Pak. Harus bisa ya itu ya. Ya, Pak. Mau tanya, Mas Alif? Lanjut, Pak. Lanjut. Permukaan bumi merupakan kerangka acuan yang cukup baik untuk menerangkan gaya gravitasi. Kita dapat menyatakan untuk benda yang berada dekat dengan permukaan bumi atau sedang mengalami peristiwa jatuh bebas merupakan pengaruh gravitasi bumi. Lihat di sini, percepatan dialami sebuah benda dengan massa m akibat peristiwa jatuh bebas dengan disebut gravitasi G. Kita dapat menerapkan hukum Newton, yaitu gaya F sama dengan ma dan berat adalah m kali G. Ya, ini m massa dengan percepatan, ini massa dengan percepatan gravitasi. Maka ini tetap hasilnya vektor. Ini F juga vektor. Ya, massa sekarang apa yang akan terjadi bila gaya suatu yang massa diberikan pada benda yang berbeda? Secara eksperimen, jawaban kualitatif bila gaya yang sama diberikan kepada benda yang berbeda akan menghasilkan percepatan yang berbeda-beda benda tersebut. Untuk mendapatkan jawaban secara kualitatif, dibutuhkan metode untuk mengukur massa. Berdasarkan percobaan gaya yang diberikan pada massa terbesar akan menghasilkan percepatan yang paling kecil. Maka dapat disimpulkan percepatan yang dihasilkan oleh gaya berbanding terbalik dengan massanya. Jadi massa suatu benda dapat dianggap sebagai besaran kuantitatif ketahanan suatu benda terhadap percepatan akibat adanya gaya. Lihat di sini, F1, F ini M1 kali A1 dan F M0 kali A0. Di mana F ini sama F M0 kali A0 sama dengan F-nya M1 kali 1. Maka kita tulis M1 kali A1 sama dengan M0 kali A0. Maka untuk dikalikan silang atau dibagi, M1 dibagi M0 sama dengan A0 dibagi A1. Ini sama ya, tinggal dibalik aja. M0 dan A0 kondisi massa dan percepatan standar. A1 ada percepatan dari benda dengan massa tidak diketahui, maka bisa dicari M1 M0 kali A0 per A1. Ini kalau ketahui percepatan A1. Sekarang di sini beberapa pemakaian dari hukum gerak Newton biasanya yang sering digunakan adalah hukum Newton kedua. Ya, langkah-langkah umum yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan persoalan adalah satu atau A. Tentukan benda yang akan kita cari pemecahan persoalannya. B. Setelah bendanya tertentu kita perhatikan lingkungan. Karena lingkungan ini bermacam-macam, bisa bidang miring, bisa bidang datar, bisa pegas, bisa tali, bisa bumi dan sebagainya. Mengerjakan gaya pada benda, sifat atau macam-macam gaya harus jelas. Kemudian dipilih atau dibuat kerangka acuannya, maka dibuat acuan pada titik mana, dia dimulai titik mana, posisinya di mana itu sebagai acuan. Sumbu-sumbu koordinat itu harus menyederhanakan langkah perhitungan. Selanjutnya dibuat diagram gaya-gaya bekerja pada benda. Akhirnya kita
pakai hukum kedua Newton. Tadi sudah saya ngomongkan, yang dipakai biasanya hukum Newton kedua masing-masing komponen gaya dan kecepatan. Contoh 32. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu balok bermassa M1 berada pada permukaan horizontal yang licin, tidak ada gaya gesek, ditarik oleh tali yang pada ujungnya lainnya tergantung pada balok massa M2 lewat suatu katrol. Katrol dianggap tidak ada gaya gesekan, ya. Tentukan percepatan balok tersebut dan tegangan tali. Lihat di sini. Ini hasilnya gambar. Bisa ditarik, yaitu ini benda akan turun dengan syarat M2 harus lebih besar daripada M1. Itu otomatis ya. Kalau M1 lebih besar, benda tidak akan bergerak. Jelas? Jelas ini? Jelas. Maka Jelas, Pak. benda M1 bergerak dengan kecepatan AX. M2 bekerja dengan percepatan AY. Ini karena dalam satu sistem, saya terangkan dulu, AY sama AX sama, maka dibuat A saja. Ya, lihat penyelesaiannya di sini. Kalau M1, M2, gerakannya akan diselidiki, kita buat diagram gaya-gaya yang bekerja. Pada benda satu ini, sepanjang sumbu X, T sama dengan M1 kali AX. Ini persamaan satu. Sepanjang sumbu Y ini di benda satu, N sama dengan W1 atau N min W1 sama dengan 0 atau N sama dengan W1. Benda dua, lihat di sini. Tegangan tali ini bekerja juga karena massa tali dapat diabaikan dan tidak ada gesekan katrol. Maka benda dua, benda ini MB turun, yaitu M2 kali D. Tegangan tali ini menahan, menghambat, ya. Terus sama dengan M2 kali AY. Di sini saya tadi sudah sampaikan AX sama dengan AY, maka kita buat aja A supaya nggak bingung. Karena ini dalam satu sistem, nggak mungkin A-nya beda. Ya, jelas ini? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. A-nya jelas sama, ya nggak mungkin beda. Sama dengan Anda kalau naik kereta, gerbong satu sama gerbong lain itu pasti percepatannya sama, ya. Iya, Pak. Lihat di sini persamaan 2 M2 kali G min T sama dengan M2 kali A, ini saya buat A. T kita ganti ini M1 kali A, kita masukkan, ya. MT ini saya ganti M1 kali A, ini masuk M2 kali G min M1 kali A sama dengan M2A. M1A saya buat ke kanan menjadi positif, M2 kali G sama dengan M2A plus M1A. Karena A kita jadikan 1, A kali M1 plus M2. Maka percepatan balok yaitu M2 kali G per M1 plus M2. Ini jadi M2 per M1 kali G. G kita atas ini boleh, ini kita lihat dari ini ada fungsinya nanti, ya. Dengan G adalah percepatan gravitasi, bersamaan 1 dengan 4 ini, 1 dengan 4 ini adalah T kita masukkan karena T M1 kali A. A-nya adalah ini M2 per M1 kali M plus M2 kali G, kita masukkan T M1 kali A. A-nya adalah M2 kali G per M1 M2. Maka M2 kali G kita bisa M1 MT sama dengan M2 kali G kali M1 per M1 plus M2.
Di sini ada yang mau tanyakan, silakan, monggo. Ayo, monggo. Ini anak sipil ini. Kerjanya anak sipil. Ayo silakan, monggo. Ayo, Mas Hadi Yusuf. Ini anak sipil harus ngerti. Jelas kok, Pak. Jelas? Tapi nggak Kalau ada yang tidak, lain. kalau belum jelas tanya, jangan malu-malu. Ya, kalau sama saya harus tanya. Baik, Pak. Contoh ini, nah, contoh 3. Benda A, B, C, D yang punya berat A 30, B 23 kg, C 17 dan D 10 kg. Ya. Ini anggap aja sama dengan kereta. Gerbong 1 sampai gerbong 4. F ini adalah lokomotifnya. Itu. Ditarik dengan gaya F sebesar 100 Newton. Dianggap benda ini lantai ini licin sempurna, tidak ada gaya gesek. Ya. Tidak ada gaya gesek, maka tentukan percepatan di alam sistem tegangan tali masing-masing. Jadi kalau lihat di sini F min T sama dengan M 1 kali A, T1 min T2 MB kali A. Karena A-nya tetap sama kan sistem, T2 min T3 MC kali A, T3 ini MD kali A. Lihat, saya uraikan di bawah ini. Lihat benda ABCD, benda A F min T1 sama dengan MA kali A. Benda B T1 min T2 MB kali A. C T2 min T3 MC kali A. Nah ini D bukan A ya, ini D ya, sorry ya. Halo? Halo? Ya Pak. Ini D. Ya, Pak. Benda D T3 MD kali A. Maka kalau ada keempat ini kita jumlahkan. Kita tarik, kita jumlahkan. Maka ini min T1, ini T1 plus, coret, hilang. Min T2, ini plus, coret, hilang. Ini min T3, ini T3, coret, hilang. Jadi tinggal F sama dengan MD plus MC plus MB MA kali A. Atau A sama dengan F per MA, MB, MC, dan MD. Maka F-nya berapa tadi? 100 Newton. Masanya A 30, 23, 17, 10. Kalau ini jumlah semua berapa? Ini jumlah semua berapa? 80. Ya. Maka 100 per 80, 10 per 8, atau bisa tulis 1,25 meter persegi kuadrat. Arah ke kanan. Lihat dari gambar. Ya. Ke kanan. Karena A-nya positif. Ya. Jelas? Jelas, Pak. B Jelas. sekarang ya 100 min T1 sama dengan MA kali A. Masa A 30, ini 125, sorry 1,25. 30 kali 125 berapa? 3,75. Maka T1 ini saya bawa ke kanan menjadi positif. Yang 30 kali 1,37 saya berpikir menjadi negatif. Maka T1 adalah 100 min 37,5, 62,5. T1 min 2 sama dengan MB kali A. Masa B-nya 23, percepatannya 1,25. Ini T1-nya 62,5. Maka dengan cara yang sama, T2 saya buat ke kanan positif. 23 kali 1,25 dari 3,75 sebab ke kanan menjadi negatif, dikurangi 23 kali 1,25 adalah 28,75, dikurangi hasilnya 33,75 Newton. T3 M kali MD kali A. Masanya 10 kali 1,5, 12,5 Newton. Ada yang bertanya? Silakan, monggo.
Ayo monggo. Mas, monggo yang lain silakan tanya. Kalau nggak ada, saya lanjut. Gaya gesek. Tadi kita bicara lantai atau katrol itu tidak ada gaya gesek. Dianggap licin sempurna, ya. Sekarang ada gaya gesek. Bila kita gerakan suatu balok dengan kecepatan awal V0 pada merupakan suatu bidang horizontal, maka setelah beberapa saat balok tersebut akan berhenti. Ini berarti ketika balok tersebut bergerak mengalami perlambatan A. Kalau percepatan itu A-nya positif, kalau perlambatan A-nya negatif. Ya. Menurut hukum Newton kedua, permukaan bidang melakukan gaya gesek F sama dengan MA pada balok tersebut. Bila permukaan suatu benda bergeser pada permukaan lain, masing-masing mengerjakan gaya gesek sejajar permukaan. Gaya gesek pada masing-masing benda arahnya selalu melawan arah gerakan benda tersebut, karena gaya gesek itu selalu menghambat, ya, berlawanan dengan gaya F-nya yang menarik. Ketika benda masih dalam keadaan diam, maka padanya bekerja gaya gesek statis Fs. Gaya gesek statis maksimum sama dengan gaya terkecil yang diperlukan untuk mulai bergerakkan benda. Begitu bergerak, gaya gesek yang bekerja diantaranya permukaan mengecil, sehingga untuk menjaga kecepatan konstan, gaya gesek yang bekerja itu disebut gaya gesek kinetis. Besarnya gaya gesek ini sebanding dengan gaya normal yang bekerja. Perbandingan gaya gesek statis maksimum dengan gaya normal disebut koefisien gesek statis µs. Jadi Fs lebih kecil atau sama dengan µs kali N, di mana Fs adalah gaya gesek statis, N adalah gaya normal. Perbandingan gaya kinetis yaitu sama, Fk sama dengan µk kali N. N adalah gaya normal, N adalah koefisien gaya gesek statis. Keduanya µs sama µk besar bacaan tak berdimensi, tidak berdimensi, ya. Yang tergantung sifat keduanya adalah µs sama µk lebih kecil dari 1. Gaya normal dan gaya gesek selalu tegak lurus. Lihat contoh, suatu benda bermassa M, ini gambar balok, berada pada bidang datar, ini yang gelap. Sebuah gaya F menarik benda. Bila koefisien kinetisnya benda tersebut µk dan percepatan gravitasinya G dalam meter persegi kuadrat, berapa percepatan benda dalam sistem? Lihat di sini, M ditarik gaya F, dia mempunyai percepatan A. Maka ini gaya penghambat FK, gaya gesek ini adalah gaya penghambat dari suatu gaya F. Gaya normal ini selalu sama gaya berat. Ya, lihat sigma F sama dengan MA. FK µk kali N. Gaya yang bekerja lihat di sini. Lihat gambar ini, anak panah ini menunjukkan arah, ya. F min FK sama dengan M kali A. FK bisa saya tulis F min µk kali N sama dengan MA. Terus dilihat sini benda, gaya berat sama gaya normal sama, N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W
sama dengan M kali G. Ini gaya berat. Maka F min FK-nya kita ganti mu K kali M kali G. Karena N sama dengan W sama dengan M kali G, sama dengan MA. A sama dengan F min mu K kali MG per M. Dari sini ada yang tanya, silakan, monggo. Monggo. Ayo, monggo. Gak ada? Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Monggo. Tanya, Mas Arisandi. Sudah Pak, jelas. Lanjut ya. Izin nanya Pak. Mau tanya, Sidrajun? Ya Pak, di sini kan ada M di atas sama di bawah, itu bisa dicoret nggak Pak? Ini. Di rumus akhirnya Pak. Iya, ini. N ini gaya normal selalu ini berlawanan dengan gaya beratnya. Suatu benda. Maka kalau ini kebetulan dalam F-nya tidak bentuk sudut, maka gaya normal sama dengan gaya berat. Atau N min W sama dengan 0, atau N sama dengan W. Jelas, Mas? Jelas, Pak. Ini F-nya saya buat sudut. Ini lihat. Suatu benda bermasa M berada pada bitar datar. Sebuah gaya F berusaha menarik benda dan gaya membentuk sudut theta. Ini terhadap horizontalnya. Bila koefisien gesek kinetisnya benda terhadap lantai mu K, berapa percepatan benda dalam sistem? Ya, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja di sini. F, gaya F adalah membentuk sudut theta. Ini bisa diuraikan ke komponen sumbu X, F cos theta dengan sumbu Y di sini ada, ya, ke atas ini F sin theta. Jelas ini belum saya tulis F sin theta-nya di sini. Karena ini kalau diuraikan kan bentuk sudut theta X sama Y. Ya, F-nya. Sudut ke atas ini F sin, gaya ke atas F sin theta. Yang ke bawah ke kanan ini F theta. Lihat sepanjang sumbu X, Fx sama dengan F cos theta dihambat dengan gaya gesek. Ini sebagai penghambat. Fk sama dengan mu K kali N. Sepanjang sumbu Y, nah ini ada kekurangan di sini. N ini plus ditambah F sin theta. Ini ada uraian dari gaya ini diuraikan dengan sumbu Y F sin theta. Jadi N plus F sin theta min W sama dengan 0. Ini kurang ya, sorry ya. Ini kurang ya, Mas. Ya, ya Pak. Berarti N plus F sin theta min W sama dengan 0. Maka N W min F sin theta. Ini kurang min sin theta. Maka N bisa diganti Mg min F sin theta. Gaya normalnya. Maka F cos theta ini yang ke kanan ini dikurangi gaya penghambat gaya gesek Fk sama dengan Ma. F cos theta min mu K kali N. N-nya ini bisa diganti kasih kurung sini Mg min F sin theta. Ini kurang min F sin theta. Ya. Mg kurung Mg min F sin theta sama dengan MA. Ini kurang F sin theta ya, sorry ya, kurang ya. Maka F cos theta min mu K kurung Mg min F sin theta sama dengan MA. A
sama dengan epsilon si theta min mu k mg. Ini adalah ada lagi plus ya. Awalnya di sini mg min mu epsilon theta. Kalau min ini ada lagi plus, yaitu mu k kali epsilon theta, atau kurung aja min mu k kurung mg min epsilon theta per m. Jelas? Halo? Jelas. Itu kalau bida datar. Sekarang bida miring. Nah, fungsinya apa bida miring ini? Kenapa kok bida miring kok gak datar? Kalau Anda mengangkat barang atau mendorong barang, kalau bidang miring itu lebih ringan. Ya, dibawa ke atas loh ya. Daripada Anda mengangkat langsung vertikal gini, itu lebih berat karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Sekarang lihat di sini, suatu benda massa ini 1,2 kg berada pada bidang miring yang membuat sudut theta 30 derajat. Sorry, alfa ini 30 derajat. Theta alfa sama aja ya. Ini boleh tulis theta alfa beta boleh. Ya, itu kan suatu simbol aja. 30 derajat dengan bidang datar. Berapa besar gaya yang diberikan agar benda bergerak ke atas? Berarti berapa F-nya ini? Yang ditanya F-nya berapa? Untuk benda bergerak beraturan kecepatan konstan A 0,3 meter per sekund kuadrat, mu k-nya yaitu gesekan kinetis 0,4, B-nya 10. Nah, kita buat acuan dulu di sini ya. Tadi saya sampaikan kerangka acuannya ya. Ini ditarik gaya F, gaya penghambat FK ini di bawah ya. Ini FK, ini sudut alfa, maka ini dibuat berlawanan sudut alfa, maka diuraikan gaya berat selalu di bawah. Ini langsung nggak normal ya, normal sama dengan W tidak. Gaya berat selalu bawah karena ini pada bidang miring. W sama dengan mg, maka kalau ini alfa, gaya normalnya sama dengan W cos alfa. Jelas? Ini diuraikan gaya beratnya. Ini ke sumbu X ini W cos alfa, tapi ke sumbu Y-nya W sin alfa. Tapi bedanya di sini arah beratnya yang dirubah. Ya, maka di sini bisa ditulis N sama dengan W cos alfa. Maka kalau di sini sigma F yaitu F min FK min W sin alfa sama dengan MA. Min ini ya, F min FK min FW sin alfa sama dengan MA. Lihat di sini, kita lanjut. Dari gambar terlukis diagram gaya-gaya bekerja, nampak dari gambar bahwa gaya gesek FK selalu berlawanan dengan arah gerak F. Ya. Ketika gesekan benda di atas, arah gaya benda gesek ke bawah, dan benda bergerak ke bawah, kebalikannya. Ya, di sini sigma F sama dengan MA, maka sigma F-nya itu adalah F dikurangi FK dikurangi W sin alfa sama dengan MA. Ya. Ya, FK-nya adalah mu K kali N. N-nya apa? N-nya sama dengan W cos alfa. Maka kita akan masukkan FK sama dengan mu K mg cos alfa.
Lihat persamaan satu ini kita masukkan F min ya MG sin alfa MK mu K cos alfa. Karena mu K adalah ini, FK adalah ini, yaitu mu K MG cos alfa. Ini MG-nya dikeluarkan karena V itu sama dengan MG, maka MA sama dengan F-nya dikurangi masanya 1,2 kg, gravitasinya 10 kali sin 30 derajat plus 0,4 ini mu K-nya kali cos 30 sama dengan 1,2 kali A-nya 0,3. F 1,2 kali 10 kali 0,5 0,4 sin 30 0,5 cos 30 0,866. Maka di sini sama dengan 1,2 kali 0,3 F 1,2 kali 10 12 kali 0,5 ini dikalikan 0,35 sama dengan 1,2 kali 0,3 0,36 ya. Maka F min 12 ini dijumlahkan 0,85 sama dengan 0,36. Maka 12 kali 0,85 sama ke kanan menjadi positif, yaitu 10,2. F sama dengan 10,2 ini adalah hasil kali 12 kali 0,85 plus 0,36. Maka gaya yang diperlukan F sebesar 10,6,56 sebesar ini Newton arah ke atas. Ada yang bertanya silakan, monggo. Yo, monggo. Ayo, monggo. Ayo, monggo. Silakan mau tanya. Ayo. Mas Tegar, Muhammad Arisandi, Mas Rajatuo. Jelas, Pak. Mas Siap, jelas, Rizky. Pak. Lanjut, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Sekarang kita lihat soalnya ya. Ada ini lah. Nomor ganjil NRP ganjil mengerjakan nomor genap. NRP genap mengerjakan nomor ganjil. Kerjakan sebisanya ya. Umpama ini berapa soal? Ada 10 soal ya. Kerjakan berarti satu orang 5. Kalau nggak bisa 5, kerjakan 3, 4, 2, terserah. Pokoknya usahakan dikerjakan. Yang bisa dikerjakan ya. Halo? Jelas? Siap, Pak. Tapi harus berusaha ya, kerjakan ya. Karena 30% besar ya. Itu sampai 10, Pak. Soalnya, Pak. lagi. Apa? Itu sampai 10 soalnya dikerjakan. Iya, berarti kan satu orang 5. Oh, 1 orang 5, Pak. Kan nomor ganjil kan dibagi 2. Oh, kecil lagi. Oh, siap, Pak. NRP ganjil ngerjakan nomor genap. Siap. NRP genap mengerjakan nomor ganjil, dibalik sekarang. Kalau kemarin ganjil-ganjil, sekarang genap-genap, sekarang ganjil-genap, ganjil. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ayo, monggo yang mau tanya silakan. Jelas, Pak. Mas Nofrida, silakan. Tanya. Jelas, Pak. Jelas. Ada yang mau tanya? Sudah absen semua? Pak, tanya, Pak. Ya monggo, Mas Arisandi. Ini dikerjakan ya, Pak ya? Maksudnya tulis tangan ya, Pak? Ya, tulis tangan. Baik, Pak. Materinya udah di-share ya, Pak? Video, Pak, ya? Apa Mbak Ayu? Mbak Ayu ada Yani ada apa? Silakan tanya. Kalau mau tanya silakan.
materinya udah di-share. Kalau bisa ngerjakan 5 sama ngerjakan 3 nanti nilainya sama apa Pak? Ya nggak apa-apa, saya anggap sama aja, yang penting latihan kan. Nanti ujung-ujungnya kan UAS-nya berapa. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kalau dipasakin 5 semua, kalau nggak bisa nanti nggak bisa nggak ngerjakan, nggak kerja nanti. Betul, Pak. Padahal kerja, Anda kerja untuk bayar kuliah. Akhir, Pak. Bisa-bisanya, kalau untuk saya seperti itu ya. Yang penting dicoba dulu ya. Siap. Baik, aman. Sampai nggak kerjakan. Karena nilainya tugas adalah 30%. UTS, UAS saja kalah besar.